Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus meyakini bahwa Allah sampai hari ini tetap bekerja dalam kuasa-Nya bagi kita umat-umat atau makhluk ciptaannya. Tentunya yang paling membuat Allah begitu bergairah adalah membangun manusia-manusia ilahi, saudara. Sekali lagi saya katakan begini, Allah sampai hari ini bekerja dalam kemuliaannya, dalam kuasanya, dan pekerjaan yang paling diminati oleh Allah adalah membangun manusia ilahi, membangun manusia Allah, membangun manusia yang berkenan di hadapannya. Kenapa? Karena Allah ingin manusia yang terbangun, yang sesuai dengan kehendaknya, menjadi perabot-perabot yang mulia demi kemuliaannya. Saudaraku, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai 21 menggambarkan hal ini. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan dan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi Allah bekerja, saudara. Allah bekerja untuk membangun manusia-manusia ilahi, manusia Allah, untuk supaya dijadikan menjadi perabot yang mulia. Tahukah saudara bahwa menjadi perabot yang mulia itu adalah sebuah keinginan dan kerinduan dari Allah. Dia membentuk manusia menjadi perabot-perabot yang mulia, agar supaya dia bisa dipermuliakan melalui bangunan ciptaannya, menjadi Allah yang dibanggakan, dihargai, disanjung karena dapat membangun manusia yang mulia yang berkenan di hadapannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal ini harus kita pahami begini. Kehidupan manusia yang rusak membuat seolah-olah iblis dapat menantang Allah, bahwa Allah itu sepertinya tidak lebih dihargai daripada keinginan iblis untuk bagaimana agar manusia tidak lagi menyembah Allah, saudara. Dalam proses ini sebenarnya seperti ada tantangan dari iblis, bahwa iblis dapat menguasai manusia, iblis dapat menciptakan manusia yang lebih mendengarkan dia, lebih patuh kepadanya daripada Allah. Jadi dalam hal ini, ketika seseorang mau dibentuk oleh Tuhan, sebenarnya dia sementara menjadi bagian untuk membinasakan pekerjaan iblis, membinasakan kuasa-kuasa kegelapan. Kita yang menjadi anak-anak Allah seharusnya memiliki kesadaran begini, bahwa saudara adalah bagian dari pekerjaan Allah yang harus sempurna selesai sampai pada waktunya. Allah membentuk kita, saudara, dari kemanusiaan kita yang dulunya berdosa. Allah mau membentuk kita menjadi perabot-perabot yang mulia, agar supaya itu menjadi kebanggaannya, menjadi bagian untuk bisa membuktikan bahwa masih ada manusia yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi umat yang berharga. Intinya di sini melalui perenungan ini, saudara, saya mau ingatkan kita semua. Kita ini sebenarnya ketika kita mau hidup melayani Tuhan, mau hidup setia dengan Tuhan, kita sebenarnya dibangun untuk menjadi alat-alat yang mulia di hadapannya.
Kita menjadi umat-umat yang berharga di hadapannya. Yang tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang bisa memenuhi kerajaan surga, tetapi menjadi manusia-manusia yang menjadi kebanggaan Allah. Bahwa inilah masih ada orang-orang yang mau setia kepada Allah. Ini masih ada orang-orang yang mau menyenangkan hati Allah. Dan tentu itu harus terjadi ketika kita masih ada di bumi. Ketika kita masih ada di tempat ini. Ketika kita masih ada dalam perjuangan kita untuk membuktikan semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Penderitaan dan perjuangan kita hari ini dalam kita mengenakan Kristus atau dalam kita menghidupi firman Tuhan. Sebenarnya ini adalah proses untuk kita mengalami kemuliaan. Saudara tahu tidak? Ada banyak orang di luar sana yang sebenarnya ingin dimuliakan. Tetapi mereka sementara mencari jalan bagaimana caranya agar bisa dimuliakan. Bagaimana caranya agar bisa mereka mengalami yang namanya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan ini diberikan kesempatan kepada kita melalui karya keselamatan dalam Yesus. Kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kemuliaan itu. Tentu tidak semudah dimana ketika kita memberi hidup bagi Tuhan dan seolah-olah semuanya bisa dimurnikan dan langsung disucikan. Tidak demikian. Karena di sana membutuhkan yang namanya kerja keras juga dari kita untuk kita mau memberi hidup untuk Tuhan. Kalau saudara membaca di ayat-ayat selanjutnya, maka saudara akan menemukan di sana bahwa jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi kita memiliki perjuangan adalah untuk meninggalkan segala kejahatan. Jadi tidak semudah itu juga saudara. Itulah yang kita renungkan selama ini dengan kata berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Di sanalah poinnya. Kenapa kita mau menjaga kehidupan agar tetap suci, kudus, dan tetap mulia di hadapannya. Karena tujuannya di sana. Allah mau membangun kita menjadi alat kebanggaannya. Pernahkah saudara memiliki, bagi orang tua ya, bagi kita, ketika kita memiliki anak yang sudah dewasa dan kita menemukan bahwa anak-anak kita berhasil dalam cita-citanya. Mereka meraih cita-cita dan kita sebagai orang tua bisa saja bangga dengan prestasi dari anak-anak kita. Sebenarnya demikian juga Tuhan. Allah kita juga ketika melihat bahwa perjuangan kita tetap kita lakukan sampai batas akhir hidup kita. Kita menyelesaikan tugas, kita menyelesaikan kehidupan kita yang benar dan mulia di hadapannya. Bukankah itu menjadi kebanggaan Allah? Itulah sebenarnya yang Allah inginkan. Allah ketika memandang kita, dia melihat bahwa kita selesai dengan apa yang harusnya kita lakukan demi kemuliaan namanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Melalui perenungan ini, saya mau mengajak kita semua. Jangan berhenti untuk mengikuti Tuhan. Karena di balik kita mengikuti Tuhan, Allah mau terus membentuk kita menjadi perabot yang mulia. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 21, dikatakan bahwa umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Hanya orang-orang yang bisa dibentuk oleh Tuhan yang dapat memasyurkan nama Tuhan. Tentu itu dimaksud adalah memuliakan Tuhan. Saudara, kita tidak terpanggil hanya sekedar untuk bisa menjalani kehidupan dan kalau kita punya suami, istri atau anak-anak kita menghidupi, memberi nafkah bagi mereka dan lain sebagainya. Kehidupan kita yang paling utama yang Allah inginkan, kita membentuk hidup kita agar kita mulia di hadapannya. Karena memang Allah juga bekerja di sana, saudara. Karena bagian Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Allah mau bekerja membentuk kita menjadi manusia-manusia yang mulia di hadapannya. Tapi tentu itu harus membutuhkan respon kita. Saudara harus meresponi. Saudara harus meresponi panggilan Tuhan
untuk bersama-sama membentuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kepada Timotius Paulus berkata, jauhilah yang jahat, jauhilah hawa nafsu, jauhilah kepentingan-kepentingan yang membawa kita kepada kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Harus menjaga kesucian hidup, harus menjaga perilaku, selanjutnya menjaga persekutuan dengan sesama. Itu mungkin pesan penting yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius dan juga diberikan buat kita hari ini. Ingat baik, untuk menjadi produk yang mulia di pandangan Allah, itu butuh kerjasama kita, di mana kita harus siap dibentuk, maka kita harus menjaga kesucian, kita harus menjaga perilaku, dan kita harus menjaga persekutuan dengan sesama. Maka dengan demikian, saya percaya proses inilah yang membawa kita kepada kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita. Semoga Tuhan menolong kita melewati hari ini, dan percayalah Tuhan akan memberi kita kekuatan agar kita dapat melewati hari-hari hidup kita agar berkenan di hadapannya. Amin.